Nah, sekarang kita perkenalkan dulu narasumber kita. Boleh diperkenalkan dirinya, Bang? Menurut Abang, apa sih organisasi itu? Nah, jadi memang betul kalau kita hari ini ingin terjun ke organisasi dimanapun itu tempatnya, memang kita perlu mengetahui terlebih dahulu apa itu yang dinamakan di organisasi. Nah, kalau kita merujuk kepada pendapat daripada salah satu ilmuwan itu, ada namanya James Lemony. James Lemony ini mengatakan bahwasanya organisasi itu adalah merupakan suatu kerjasama satu orang dengan manusia yang lainnya itu, satu orang dengan orang yang lainnya itu untuk mencapai tujuan bersama. Nah, itu kalau menurut pendapat beliau. Tapi kalau kita melihat pribadi itu, organisasi itu adalah sekelompok orang yang bekerja sama di dalam suatu wadah. Boleh kita katakan itu wadahnya organisasi atau apa gitu kira-kira kan, yang di dalamnya itu ada struktural. Nah, itu organisasi ada struktural, ada di dalamnya bidang-bidang, ada di dalamnya tugas dan fungsi, dan ada juga aturan dan etika lainnya. Nah, di antara dengan struktural, adanya bidang-bidang itu, adanya tugas dan fungsi, dan adanya aturan dan etika itu semuanya bekerja sama dalam hal untuk membicarakan untuk tujuan bersama lah, kira-kira kemaslahatan bersama. Nah, itu kira-kira kalau kita bicara tentang organisasi. Nah, kalau dapat kita memahami hari ini, sesimpel-simpelnya pengertian organisasi itu adalah, kalau kita memandang dari pendapat lain itu, bahwasanya organisasi adalah sekelompok orang yang memikirkan sesuatu hal yang membangun untuk tujuan kemaslahatan bersama. Itu kira-kira kalau kita bicara. Baik, dari pendapat tadi berarti organisasi ini merupakan sekelompok orang yang memiliki struktur dan tentunya memiliki tujuan bersama dari tujuan organisasi tersebut. Ya. Jadi Bang, kalau kita ingin masuk ke sebuah organisasi, pastinya kita harus tahu pentingnya ngapain sih kita ikut di organisasi itu. Jadi menurut Abang, gimana sih pentingnya organisasi itu? Nah, jadi selanjutnya setelah kita paham apa itu organisasi, tentu kita harus mengetahui terlebih dahulu pentingnya daripada organisasi. Kalau kita berbicara terkait yang pentingnya organisasi itu sangat penting. Karena apa? Di dalam organisasi itu kita akan dididik, kita akan digodok lah, misalkan kira-kira namanya, untuk menjadi seseorang yang berpotensi, yang ada perubahan-perubahan di dalam diri kita yang selama ini memang kita tidak pelajari di dunia kampus lah, itu kira-kira. Karena berbeda antara kita belajar di dalam kampus dengan belajar di organisasi, itu sangat berbeda. Banyak hal-hal baru yang kita temukan. Kalau di dalam kampus itu kita hanya berhadapan dengan dosen, berhadapan dengan teman-teman sesama satu lokal, itu terus setiap harinya. Tetapi kalau di organisasi itu kita berhadapan dengan banyak orang, dengan banyak pemikiran. Nah, jadi di sana kita dituntut untuk yang namanya belajar, terutama itu kita melihat orang, bagaimana orang ini berbicara, habis itu bagaimana pemikirannya, dan apa hal yang membangun daripada orang-orang tersebut. Nah, banyak hal lagi yang bisa kita sampaikan sebenarnya. Nah, mungkin itu jawaban sementaranya. Baik, selanjutnya Bang, setelah menjelaskan tadi tentang pentingnya organisasi, berarti organisasi ini memang penting sekali baik dalam perkuliahan maupun dunia pekerjaan memang. Tapi permasalahannya pada saat sekarang ini Bang, turunnya minat mahasiswa terhadap organisasi. Padahal itu sangat penting memang. Jadi bagaimana pendapat Abang tentang turunnya minat mahasiswa? Baik itu faktor-faktor yang menyebabkannya. Oke, kalau kita berbicara terkait hari ini adanya turun minat daripada mahasiswa di organisasi, itu memang kita lihat jelas hari ini. Di antara faktor yang menyebabkan oknum mahasiswa lah kira-kira hari ini, beberapa mahasiswa untuk organisasi itu adalah memang berasal dari diri mahasiswa itu sendiri lah gitu. Karena mereka tidak ingin belajar, menambah kenalan, mengupgrade daripada skill dalam dirinya.
tidak ingin mencari tahu apa sih kira-kira organisasi itu. Memang dasar pertama itu dari dirinya sendiri. Itulah faktor yang pertama yang menyebabkan hari ini itu diantaranya tidak minat berorganisasi. Nah, jadi faktor yang kedua itu adalah kalau kita lihat hari ini, orang yang berhimpun di dalam suatu organisasi itu tidak menampakkan dampak daripada hasil dari organisasi itu. Nah, jadi apa diantaranya kita melihat mereka masuk ke dalam organisasi ketika berada di perkuliahan itu sangat rendah tingkat kemauannya dalam belajar. Nah, itu diantara yang kita lihat, kan banyak itu kita lihat. Maksudnya mereka sesampainya di dalam lokal mereka ambil absen lalu mereka keluar lagi dengan alasan rapat organisasi, pergi diskusi dengan teman-teman yang lainnya. Memang kalau kita hari ini memandang, saya teringat perkataan daripada Warid III di kala itu. Beliau mengatakan bahwasanya organisasi itu adalah alat. Nah, perkuliahan itu adalah tujuannya. Bagaimana tujuan itu akan tercapai sementara alatnya tidak berfungsi. Nah, kan itu tujuan. Tetapi hari ini mereka tidak memandang antara organisasi dengan perkuliahan itu sama-sama penting. Nah, akhirnya mereka hanya fokus di organisasi. Lalu mereka di perkuliahan sangat rendah tingkat minatnya belajar. Nah, karena dampak seperti itu mereka tidur, mereka bermain handphone, bahkan tidak mendengarkan dosen, seolah-olah mereka di dalam organisasi sudah hebat. Nah, kan banyak seperti itu kita temukan. Nah, karena orang-orang di luar organisasi melihat orang yang berada dalam organisasi seperti itu, maka rendah minat mereka untuk ikut dalam organisasi. Oh, ternyata kalau kita masuk organisasi itu contohnya. Nah, itu akan seperti itu juga kita. Makanya mereka tidak mau ikut organisasi. Maka rendah minat untuk mereka ikut organisasi. Nah, itu kira-kira gambarannya. Dari tadi kan Bang, jadi bagaimana kira-kira solusi atau yang bisa kita lakukan terhadap faktor internal maupun faktor eksternal? Nah, jadi kalau kita berbicara lebih lanjut itu, memang kembali kepada yang disampaikan tadi, kita yang berada di dalam organisasi itu harus menampakkan perbedaan kita dengan yang tidak berorganisasi. Nah, hari ini kan memang kalau kita lihat banyak yang ikut organisasi itu untuk so-so saja, untuk eksistensi saja, untuk mendapatkan sebuah SK. Nah, nanti dia ikut dalam kepanitiaan perbedaan SK. Memang betul SK itu akan butuh nanti ketika kita mau tamat lah kira-kira. Sebelum tamat dan syarat-syarat itu akan kita pilih. Tapi tujuan kita masuk ke dalam organisasi itu bukan itu. Makanya kita harus tadi kita bilang dari awal kita harus tahu dulu organisasi itu apa, pentingnya seperti apa, dan apa tujuan dari organisasi itu. Jadi kesimpulannya itu Bang, kita itu yang masuk dari organisasi kita ini Bang, mereka harus menampakkan apa bedanya antara kita yang masuk dari organisasi dengan orang yang hanya kuliah pulang. Ya benar, karena memang kalau kita lihat hari ini antara mereka yang kupu-kupu dengan kura-kura itulah kira-kira kalau kita katakan memang harus ada perbedaan kita. Karena hari ini orang yang di dalam perkuliahan itu, yang kupu-kupu kuliah pulang itu, mereka hari ini bersekutu dengan pendapatnya. Bahwasanya kalau kita masuk ke dalam organisasi kita akan lalai, tugas akan tinggal, bahkan dosen pun akan tidak kita hargai. Nah, itu adalah suatu paradigma yang salah di dalam orang memandang oknum yang berada dalam organisasi. Kenapa? Sah-sah saja mereka memandang seperti itu karena orang yang berada dalam organisasi hari ini tidak menampakkan perbedaannya. Nah, makanya orang yang masuk ke dalam organisasi itu, pelantikan itu kita sudah menerima wewenang lah kira-kira, tugas dan tanggung jawab. Kita melihatkan bahwasanya kita berbeda dengan mahasiswa yang lain. Itu kira-kira. Oke, baik. Di ujung diskusi kita pada malam hari ini yang membicarakan terkait dengan organisasi, maka saya akan mencoba menyampaikan closing statement-nya. Bahwa dalam organisasi, karena dengan sekian banyak yang saya jabarkan tadi itu kan sebuah bentuk motivasi bagi kita agar yang belum organisasi itu terjun kita dalam organisasi. Nah, tentunya sebelum kita terjun ke dalam sebuah organisasi itu kita harus mengetahui sedikit banyak yang terjadi dalam apa itu organisasi.
apa itu tujuan organisasi dan pentingnya itu apa, agar termotivasi, terpicu keinginan kita untuk masuk dalam organisasi. Nah, jadi hari ini memang kita harus bergelut di dalam dunia organisasi karena berdampak bagi diri kita sendiri dan untuk banyak orang, dan juga nanti untuk di dalam dunia pekerjaan. Karena dalam organisasi kita akan diajarkan yang namanya cara-cara di dalam memimpin, kita akan diajarkan yang namanya manajemen, kita akan diajarkan yang namanya problem solving, menyelesaikan suatu persoalan dengan sistematis. Nah, itu tidak didapatkan oleh kawan-kawan yang tidak ikut dalam organisasi. Nah, dengan adanya hal tersebut di dalam sebuah organisasi, maka itu akan membuat kita mudah di dalam menjalankan kehidupan, di dalam kita bermasyarakat maupun di dalam dunia pekerjaan. Maka hal-hal seperti itu hari ini harus dibangun oleh kawan-kawan yang hari ini masuk di dalam organisasi. Itu munculkanlah dampak positif daripada organisasi itu. Agar apa? Agar kawan-kawan yang tidak ikut atau yang belum ikut hari ini termotivasi dan terbantu oleh kita. Nah, jangan sampai kita ikut dalam organisasi hanya mendapatkan SK, mencantumkan nama, eksistensi semata, tetapi coba perlihatkan dampak yang lebih signifikan lah kira-kira. Spesifiknya kita itu apa? Oh, nanti kita spesifiknya itu jadi pemimpin, atau kita jadi orang yang bisa manajemen. Nah, maka hal-hal tersebut akan kita dapatkan di dalam organisasi. Maka terakhir itu saya ingin sampaikan terkait dengan pendapat tadi, bahwasanya organisasi itu adalah alat dan kuliah itu adalah tujuan. Maka kalau kita tidak berorganisasi, maka tidak akan berfungsi alat. Bagaimana tujuan akan tercapai sementara alatnya tidak berfungsi? Maka antara organisasi dengan perkuliahan itu sangat penting kedua-duanya. Jangan pandang oh kita hebat organisasi, tidak perlu lagi berkuliah dengan tekun. Nah, maka tidak ada seperti itu. Oh, kita fokus berkuliah, tidak organisasi, maka tidak ada seperti itu. Karena organisasi itu ada dengan perkuliahan itu adalah satu hal yang tidak bisa kita pisahkan. Nah, maka kita perlu organisasi dan juga mengutamakan perkuliahan kita, karena tujuan kita awal adalah berkuliah. Nah, jadi nanti dampaknya ketika kita selama bermasa berkuliah berorganisasi, maka nanti akan nampak dampaknya ketika kita setelah tamat. Kita memandang oh, dengan relasi yang telah kita bangun, dengan cara berpikir kritis yang sudah kita bangun di dalam organisasi, maka sebelum kita tamat saja kita sudah berpikir oh, ijazah ini mau saya bawa kemana, mau saya apakan ijazah ini, ilmu ini mau saya bawa kemana. Nah, jadi dengan adanya relasi kita berpikir oh, relasi saya ada, maka saya harus hubungi mereka, orang yang saya temui, orang yang saya kenali, maka saya akan berpikir dan berkomunikasi dengan mereka agar saya mudah untuk mendapatkan sebuah pekerjaan. Nah, jadi hal-hal seperti itu harus kita bangun sebagai kita hari ini yang sedang berorganisasi, dimanapun itu organisasinya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan di diskusi kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan seluruh yang kita bincangkan hari ini tidak ada merendahkan orang yang tidak berorganisasi, tidak ada mengintimidasi orang, tidak ada mendoktrin orang untuk harus organisasi, tidak. Tetapi kita menyampaikan bahwasanya begitu pentingnya organisasi, begitu hebatnya dampak organisasi, dan begitu akan memudahkannya kita di dalam menjalankan kehidupan, baik itu diri kita sendiri, masyarakat, dan maupun di dunia pekerjaan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan di diskusi kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan seluruh yang kita bincangkan hari ini tidak ada merendahkan orang yang tidak berorganisasi, tidak ada mengintimidasi. Baiklah, mungkin sudah sampai kita di penghujung diskusi kita pada malam hari ini. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada Abang yang telah meluangkan waktunya untuk bisa berdiskusi bersama kami di AMPS Organisasi. Dan apa-apa yang Abang sampaikan bisa semoga bermanfaat bagi teman-teman, khususnya bagi di organisasi AMPS Organisasi. Dan untuk penonton setia dan untuk